Saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas individu manajemen rantai supply tentang perusahaan Boeing. Boeing 77X adalah seri terbaru dari Boeing 77 yang sedang dikembangkan. Boeing 77X akan mempunyai dua varian yaitu 778 dan 779. Saat baru ini akan menjadi saat jet bermesin ganda terbesar dan paling efisiensi di dunia. Tipe mesin General Electric JE9X. Boeing 787 Dreamliner adalah pesawat penumpang sipil yang berbadan lebar ukuran sedang yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airlines. Boeing 787 membawa penumpang antara 242 sampai 335. Varian Boeing 787 seri 8, 787 seri 9 dan 787 seri 10. Tipe mesin Rolls-Royce Trent 1000 dan General Electric JN1B gas. Pesawat ini juga mempunyai radar Honeywell versi terbaru yang dirancang untuk memantau cuaca di depan pesawat dengan jarak 100.000 meter. Boeing adalah salah satu pabrik pesawat udara terbesar di dunia yang memiliki beberapa fasilitas pabrik. Namun terbesar adalah fasilitas yang terletak di Everett yang terletak sekitar 42 km di sebelah utara kota Seattle. Ternyata banyak pabrik Boeing ini menjadi salah satu atraksi wisata menarik bagi pengunjung kota Seattle dan negara bagian Washington. Kompani Operation Area Sertifikasi membuka jalan untuk pengiriman pada tahun 2011. Boeing 787 pertama secara resmi dikirim ke ANA Nippon Airways pada 25 September 2011 di pabrik Boeing Everett. Pada tanggal 27 September ia terbang ke Bandara Haneda, Tokyo. Maskapai menerima pengiriman Boeing 787 kedua pada 13 Oktober 2011. Nippon Airways menerbangkan komersial pertama pada 26 Oktober 2011. Pesawat mulai beroperasi 3 tahun lebih lambat dari rencana semula. Tiket penerbangan tersebut dijual dalam lelang online. Penawar tertinggi telah membayar $34.000 untuk satu kursi. Sebuah ANA Boeing 787 menerapkan penerbangan jarak jauh pertamanya ke Eropa pada 21 Januari 2012 dari Bandara Haneda ke Bandara Frankfurt pada tanggal 6 Desember 2011. Pesawat uji nagai oleh mesin General Electric JNE terbang non-stop dari Boeingville ke arah timur Bandara Internasional Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh, membuat rekor jarak dunia baru untuk pesawat di kelas berat Boeing 787 yaitu antara 440.000 dan 550.000. Penerbangan ini melampaui rekor sebelumnya 9.127 mil laut ditemukan pada tahun 2002 oleh Airbus A330. Dreamliner kemudian melanjutkan perjalanan ke timur dari Dhaka untuk kembali ke Boeingville, mencetak rekor kecepatan putaran dunia 42 jam 27 menit pada Desember 2011.
Boeing memulai promosi tur dunia 787 selama 6 bulan, mengunjungi beberapa kota di Cina, Afrika, Timur Tengah, Eropa, US, dan lain-lain. Pada April 2012, anak Boeing 787 melakukan penerbangan pengiriman dari Boeing Field ke Bandara Haneda, sebagian menggunakan buil dari minyak goreng. Pada tanggal 15 September 2012, NTSB meminta beberapa pesawat Boeing 787 karena kerusakan mesin JE. JE percaya bahwa masalah produksi telah diperbaiki pada saat itu. Pada bulan Desember 2012, menanggapi ketidakbahagiaan dalam industri penerbangan pada masalah yang terus berlanjut yang mempengaruhi pesawat, CEO Boeing Jim McNerney mengatakan bahwa dia menyesali dampaknya pada penumpang. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa masalah Boeing 787 tidak lebih besar daripada yang dialami dengan pesawat pengenalan model Boeing lainnya seperti Boeing 737. Pada Maret 2014, Mitsubishi Industri memberitahu Boeing tentang masalah baru yang disebabkan oleh perubahan proses manufaktur. Karyawan tidak mengisi celah baru yang disebabkan oleh perubahan proses manufaktur. Karyawan tidak mengisi celah dengan SIM untuk menyambungkan ikatan ber-aluminium sayap ke panel sayap komposit karbon pengencang yang tanpa SIM menyebabkan tekanan berlebihan yang menyebabkan retakan garis rambut pada sayap yang dapat membesar dan menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut. 42 pesawat menunggu pengiriman terpengaruh dan masing-masing membutuhkan 1-2 minggu untuk diperiksa dan diperbaiki. Namun Boeing tidak menganggap masalah itu mempengaruhi jadwal pengiriman secara keseluruhan. Bahkan jika beberapa pesawat terlambat dikirim, pengiriman adalah kendala. Pengiriman adalah ukuran standar industri untuk tingkat keberangkatan dari gerbang dengan penundaan tidak lebih dari 15 menit karena masalah teknis. Boeing 787 seri 8 dimulai dengan keandalan operasional 96% menjadi 98,5% pada April 2015. Penggunaan harian meningkat dari 5 jam pada 2013 jadi 12 jam pada 2014. Keandalan pengiriman tumbuh menjadi 99,3% pada tahun 2017. G-Aviation, sebuah anak perusahaan dari General Electric yang berkantor pusat di Evandale, Ohio. G-Aviation merupakan mesin pesawat terbang di dunia yang menawarkan mesin untuk sebagian besar pesawat komersial. Kelebihan dari supply chain perusahaan: 1. Mengurangi biaya. Boeing sendiri menghemat banyak biaya dengan cara bekerjasama dengan banyak massa internasional sehingga tidak perlu membangun dan memelihara fasilitas sendiri. Operasi sendiri mempunyai fasilitas sendiri pastinya akan butuhkan lebih banyak biaya seperti biaya penggajian sumber daya manusia, perawatan, inventoris, penyusutan, dan lain-lain. Dengan bekerja sama dengan pemasok, Boeing hanya akan membayar barang jadi sesuai kebutuhan. Dengan timbal baliknya, diharapkan negara pemasok akan menjadi pembeli pesawat Boeing 787 Dreamliner itu setelah nanti diproses secara maksimal. Meningkatkan produktivitas atau
Operasi pada kasus Boeing, perusahaan Boeing melakukan operasi secara global untuk memasok produk mereka sehingga mereka dapat produk yang telah memiliki teknologi berkembang dan rantai pasok global yang luas. Boeing bekerja sama dengan lebih dari 300 pemasok dari berbagai negara, yang mana 20 negara dari 30 pemasok tadi dapat diterangkan pada tabel yang berada pada lampiran. Pemasok tersebut berperan serta mengembangkan pesawat Dreamliner 787 ini berteknologi dengan desain dan sistem utama komponen pesawat ini. Hal ini menjadi inovasi Dreamliner pada tingkat global dan rantai pasok di seluruh dunia berada pada tingkat operasional efisiensi yang baru. Paham akan pasarnya. Dengan melakukan rantai pasok secara global, Boeing melakukan interaksi kerjasama berbagai negara. Boeing pun menjadi mengerti dan memahami kesempatan baru dalam mengembangkan produk Dreamliner Boeing 787 dan bagaimana kerjasama dengan negara-negara yang bekerja sama dengan Boeing dapat pula mengerti dan memahami dengan baik bagaimana produk Boeing 787 Dreamliner dikembangkan dan diproduksi, sehingga mereka paham dengan jelas kualitas dari Dreamliner Boeing 787. Dengan pengetahuan tersebut, Boeing mengharapkan dari negara-negara yang bekerjasama dengan perusahaannya akan kembali dari Dreamliner 787 karena telah mengetahui kualitas dibanding dari pesaingnya di Eropa, yaitu Airbus. Kekurangan dan resiko dari supply chain perusahaan. Perubahan permintaan konsumen, transit delay yang tidak diharapkan, permasalahan pemasok yang berakibat pada penundaan pemenuhan material atau komponen. Yang keempat, permasalahan produksi. Yang kelima, kekurangan pergudangan dan yang menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang konsumen. Kesimpulan, Boeing harus memproduksi pesawat dengan mesin listrik hibrida di masa depan untuk mengurangi konsumsi aftur dan emisi hingga 25%. The Boeing Company adalah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Saham Boeing adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average, didirikan pada tanggal 15 Juli 1916 di Seattle, Washington, AS. Pendiri William Edward, kantor pusat Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Tokoh kunci Dennis Muilenburg, pemimpin, presiden, dan CEO. Ramon Corner, wakil pemimpin, dan pendapatan tahun 2016 sebesar US $94 $1 miliar.